Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Aulia dengan NIM 2310951019. Saya berasal dari kelompok Praktikum Sistem Kendali, yaitu kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan responsi modul 2. Yang pertama yaitu jelaskan bagian-bagian diagram blok posisi azimut antena di bawah. Yang pertama, saya jelaskan dulu latar belakang sistem azimut antena ini, yaitu sistem pengendalian azimut antena bertugas untuk mengatur arah horizontal atau rotasi 360 derajat di bidang mendatar dari antena pemancar atau penerima, agar selalu mengarah ke posisi target secara akurat dan otomatis. Sistem ini umum ditemukan di ada radar pengintai, stasiun bumi satelit, antena penjejak sinyal militer, dan komunikasi darat. Untuk mencapai akurasi ini, sistem azimut menggunakan sistem kendali tertutup dengan umpan balik posisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama di sini ada angular input. Angular input ini berfungsi untuk perintah posisi sudut yang diinginkan untuk antena. Biasanya berasal dari sistem kontrol utama. Selanjutnya ada potentiometer sebagai input transducer, berfungsi untuk mengubah angular input menjadi sinyal listrik. Potentiometer ini menghasilkan tegangan listrik yang sebanding dengan sudut input. Tegangan ini kemudian digunakan untuk dibandingkan dengan posisi aktual. Selanjutnya ada voltage proportional to input, yaitu berfungsi sebagai representasi listrik dari posisi sudut input. Selanjutnya ada summing junction. Summing junction ini berfungsi untuk menghitung selisih antara tegangan input dan tegangan dari sensor output. Lalu ada error or actuating signal, berfungsi sebagai sinyal koreksi yang digunakan untuk menggerakkan sistem. Lalu ada signal and power amplifiers atau controller, yaitu berfungsi untuk memperkuat sinyal error agar cukup kuat untuk menggerakkan aktuator. Lalu di sini ada motor, load and gears sebagai plant or process, berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis. Lalu ada umpan balik, di sini ada potentiometer atau sensor sebagai output transducer, berfungsi mengubah posisi sudut aktual menjadi tegangan listrik. Lalu ada voltage proportional to output, yaitu tegangan yang mencerminkan posisi nyata dari antena. Lalu ada angular output, berfungsi untuk menunjukkan posisi aktual antena setelah digerakkan. Selanjutnya, nomor 2, yaitu jelaskan secara rinci mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu sistem kendali. Sistem kendali adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur perilaku suatu perangkat atau sistem fisik berdasarkan masukan tertentu. Dalam bidang teknik elektro, sistem ini digunakan untuk mengontrol posisi, kecepatan, suhu, tekanan, tegangan, arus, dan berbagai besaran lainnya agar sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Terdapat dua jenis sistem kendali utama yang dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya umpan balik. Yang pertama itu ada lingkar terbuka dan yang kedua itu lingkar tertutup. Yang pertama saya jelaskan dulu sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem di mana keluaran tidak diukur atau tidak dibandingkan kembali terhadap masukan referensi. Artinya, tidak ada umpan balik. Sistem ini hanya mengandalkan input dan modal sistem tanpa koreksi otomatis. Berikut adalah contoh diagram blok A. Di sini ada input sebagai RS, lalu ada sistem yaitu GS dan outputnya CS. Karakteristik dari lingkar terbuka ini sederhana,
tidak ada korelasi jika terjadi gangguan, terus tidak sensitif terhadap perubahan kondisi output. Cara kerjanya itu yang pertama pengguna atau sistem memberikan input. Misalnya suhu 100 derajat Celcius, lalu controller controller langsung mengirim sinyal ke pen berdasarkan input tersebut dan sistem menjalankan perintah tanpa mengetahui apakah output telah sesuai, yaitu tidak ada pemeriksaan atau koreksi terhadap hasil. Contoh aplikasi nyatanya, misalnya pada mesin cuci manual, terus ada pemanas air konvensional dan sistem streaming otomatis. Kelebihan dari sistem kendali lingkar terbuka ini sederhana dalam perancangan dan implementasi, biayanya juga lebih murah karena tidak perlu sensor, terus tidak perlu pengolahan sinyal umpan balik dan cocok untuk proses yang stabil dan tidak memerlukan ketepatan tinggi. Kalau kekurangannya itu tidak adaptif terhadap gangguan atau perubahan beban, terus tidak akurat karena tidak ada koreksi otomatis, dan tidak bisa menjamin output sesuai jika terjadi gangguan eksternal. Selanjutnya ada lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem di mana keluaran diukur dan dibandingkan kembali dengan masukan referensi. Selisihnya atau error digunakan untuk mengoreksi sistem melalui pengendali. Sistem ini menggunakan umpan balik atau feedback. Contoh diagram bloknya itu di sini ada RS, di sini ada tambahan pengurangan, terus di sini ada sistem GS, di sini ada sistem HS, ini ada umpan balik, dan outputnya itu CS. Karakteristiknya lebih kompleks, mampu mengoreksi kesalahan karena adanya umpan balik, dan dapat mempertahankan performa walau terjadi gangguan atau perubahan beban. Contoh aplikasi nyatanya itu ada pada AC otomatis, terus ada pada antena pelacak satelit. Kelebihan dari lingkar tertutup ini itu dapat memperbaiki kesalahan, terus akurasinya tinggi, kalau sistem selalu membandingkan output dengan set point, dan mampu beradaptasi terhadap gangguan atau perubahan beban, dan memungkinkan kontrol terhadap variabel yang kompleks dan dinamis. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangan, yaitu kekurangannya lebih rumit dalam desain dan implementasi. Terus biayanya juga lebih tinggi karena perlu sensor, mikrokontroler, dan lain sebagainya. Dan bisa mengalami osilasi dan ketidakstabilan jika timing pengendali tidak tepat. Perbandingan yang paling terlihat antara lingkar terbuka sama lingkar tertutup tuh berarti ada pada umpan balik. Kalau lingkar terbuka tidak ada, kalau lingkar tertutup ada. Oke, lanjut. Selanjutnya, jelaskan fungsi konstanta pengali Kp dan pengaruh konstanta pengali pada sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Yang pertama kita bahas dulu, apa sih itu konstanta pengali? Konstanta pengali dalam sistem kendali adalah singkatan dari konstanta proporsional atau proportional gain yang digunakan dalam pengendali proporsional atau pre-controller. Controller proporsional adalah jenis pengendali paling dasar yang digunakan untuk mengatur keluaran sistem berdasarkan besar error antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual. Fungsinya yaitu menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan besar kesalahan atau error antara sinyal masukan referensi dan keluaran output. Hmm, Fungsi lebih khususnya yang pertama ada mengatur sensitivitas sistem terhadap error. Jika KP bus kecil, sistem akan merespon secara lambat karena perubahan error menghasilkan sinyal kontrol yang kecil. Jika KP besar, sistem lebih sensitif terhadap error dan respon sistem cepat. Yang kedua ada menentukan besarnya sinyal kendali.
KP mengalihkan error jika output kendali sangat tergantung dari besar kecilnya nilai KP. Terus persamaan dasar pengendali proporsional. UT sama dengan KP dikali ET. UT ini sebagai sinyal kendali, KP konstanta proporsional atau konstanta pengali, dan ET RT kurang YT, yaitu selisih input dan output. Apa sih pengaruh KP pada sistem kendali lingkar terbuka? Yaitu sistem menjadi lebih cepat merespon perubahan input. Terus tidak ada koreksi otomatis, jadi error tetap steady state error, tetap ada. Jika KP terlalu besar, bisa mengakibatkan output berlebihan atau saturasi karena tidak ada koreksi dari feedback. Terus, apa sih pengaruh KP pada sistem kendali lingkar tertutup? Yaitu semakin besar KP, maka waktu naik atau rise time jadi lebih singkat. Kesalahan awal lebih cepat dikoreksi dan bisa timbul overshoot dan cycling time atau TS lebih panjang jika tidak diatur. Selanjutnya itu nomor 4. Nomor 4 yaitu tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan secara rinci minimal 3. Yang pertama, kita jelaskan dulu apa sih pengendali. Dalam sistem kendali, pengendali atau controller adalah bagian terpenting yang menentukan seberapa baik sistem merespon sinyal masukan dan mengoreksi kesalahan. Fungsi utamanya adalah menghasilkan sinyal kontrol untuk meminimalkan error antara keluaran sistem dengan referensi yang diinginkan. Macam-macam pengendali ini ada banyak. Yang pertama yaitu ada proportional controller, terus ada integral controller, ada derivative controller, ada proportional integral controller, ada proportional derivative controller, ada proportional integral derivative controller, on-off controller, led controller, lag controller, lead lag controller, fuzzy logic controller, dan model predictive control. Di sini saya akan menjelaskan cuma 3, jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu lead controller. Digunakan untuk mempercepat respon sistem dan meningkatkan margin fasa, sehingga meningkatkan kestabilan. Karakteristiknya itu memberikan kompensasi maju, menambah elemen nol dalam fungsi alih. Cocok untuk sistem lambat yang cenderung tidak stabil. Terus ada lag controller, digunakan untuk meningkatkan akurasi steady state, yaitu, bentar, yaitu mengurangi kesalahan akhir tanpa banyak mempengaruhi kecepatan respon. Karakteristiknya itu memberikan kompensasi lambat, menambah elemen tiang. Cocok untuk sistem yang membutuhkan akurasi tinggi tapi tidak masalah jika sedikit lambat. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan lead lag controller, yaitu penggabungan kelebihan lead dan lag, yaitu memberikan kecepatan sekaligus ketepatan. Karakteristiknya menyeimbangkan antara stabilitas, kecepatan, dan akurasi. Lanjut soal selanjutnya, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi order sistem pada motor DC dan jelaskan secara rinci parameter tanggapan peralihan sistem RD2. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi order sistem motor DC. Yang pertama ada inersia motor atau J. Inersia yang lebih besar akan membuat sistem menjadi orde lebih tinggi karena membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai keadaan stabil. Lalu yang kedua ada gesekan atau B. Gesekan, baik gesekan pada bantalan maupun gesekan dalam sistem, dapat menambahkan komponen orde pertama ke dalam model. Yang ketiga, konstanta elektromagnetik atau K, yaitu mewakili hubungan antara arus dan torsi.
Lalu, saya akan menjelaskan parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Yang pertama itu ada time constant atau TC. Itu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu yang kedua ada rise time atau TR, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Yang keempat ada delay time atau TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yang keenam ada time peak atau TP, itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Yang keenam, sederhanakan diagram blok di bawah sehingga diperoleh satu fungsi alih. Yang pertama kita sederhanakan dulu loop G1 dan H1. Jadi G1 aksen S sama dengan G1S per 1 tambah G1S tambah H1S. Lalu selanjutnya sederhanakan loop G1 aksen S dan G2S sehingga menjadi G12S sama dengan G1 aksen S kali G2S sama dengan G1S kali G2S per 1 tambah G1S tambah H1S. Berikut gambarnya. Lalu gabungan H2S dengan G2S. Jadi G123 sama dengan G1S kali G2S per 1 tambah G1S kali H1S. Dikalikan dengan 1 tambah G2S kali H2S. Berikut adalah diagram bloknya. Jadi CS per RS sama dengan G1S kali G2S kali G3S per 1 ditambah G1S H1S. Dikalikan dengan 1 tambah G2S H2S. Dan dikalikan dengan 1 ditambah G1S G2S G3S H3S. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.